Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Sekali lagi, bagaimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, pada pagi hari ini kembali lagi bersama kami kakak-kakak Arstamar Science Kids. Dan pada pagi hari ini juga kita kembali beribadah bersama-sama. Namun sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mengajak adik-adik semua untuk kita melakukan yel-yel Arstamar Science Kids. Arstamar Science Kids. Bersinarlah bagi Kemuliaan nama Tuhan. Nah adik-adik, kita telah melakukan yel Arstamar Science Kids. Pada saat ini kakak mengajak adik-adik semua untuk menyapa keluarga yang ada di rumah dengan memberikan salam manis kepada mereka semua. Senyum misioner. Adik-adik, pada saat ini kakak mengajak adik-adik yang ada di rumah semua untuk menyembah, bersyukur kepada Tuhan. Kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Kakak mengajak adik-adik semua untuk menutup mata dan melipat tangan. Engkau baik.
adik-adik, perasaan ini kakak mengajak adik-adik semua untuk kita melakukan Tap to Jesus. Kalau kakak bilang Jesus, adik-adik boleh mengikuti kakak yang ada dalam video ini. Jesus. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Jesus. Sekali lagi adik-adik, Jesus. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Jesus. Kita tahu Yesus itu adalah terang dunia. Maka dari itu kakak mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mengatakan Yesus terang dunia. Adik-adik, pada saat ini kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita masih memuji Tuhan yang mengatakan Alkitab buku terindah.
Ya baik adik-adik, saat ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Nah, namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dimulai. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi ini kami boleh terus beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong berkati kami dan adik-adik kami di rumah untuk mendengar cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, nah jadi sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah namun sebelum itu kakak mengajak kita semua untuk menghafal hafalan yang terambil dari Matius 19 ayat 19b. Nah jadi adik-adik, jadi yang pertama kita membacanya secara bersama-sama ya. Nah jadi yang kedua nanti kita membacanya pakai gerakan. Nanti gerakannya bisa adik-adik lihat kakak di dalam video ini. Oke adik, siap adik-adik? Siap. Oke ya, 1, 2, 3. Matius 19 ayat 19b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Satu kali lagi. Matius 19 ayat 19b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sekarang adik yang kedua kita memakai gerakan ya. Siap semua? Siap. Oke ya. 1, 2, 3. Matius 19 ayat 19b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Satu kali lagi. Matius 19 ayat 19b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya adik-adik, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, jadi pada saat ini kakak mau cerita firman Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan ini sangat menarik sekali. Ya, jadi firman Tuhan pada hari ini bercerita mengenai orang kaya dan Lazarus. Nah, pasti adik-adik sudah pernah mendengar mungkin. Ya, jadi pasti adik-adik sudah pernah diajarkan oleh guru sekolah minggu adik masing-masing di rumah. Nah, tapi pada pagi hari ini kakak mau cerita lagi tentang orang kaya dan Lazarus dan apa yang menjadi nasib orang kaya tersebut dan si Lazarus ini. Nah, jadi adik-adik, jadi suatu hari Tuhan Yesus dia sedang bercerita di kerumunan orang banyak. Ya, jadi Tuhan Yesus pada saat itu bercerita mengenai seorang kaya yang hidupnya enak. Ya, jadi Tuhan Yesus juga bercerita bahwa si orang kaya ini ya Tuhan Yesus dia sedang bercerita dengan orang banyak. Jadi Tuhan Yesus bercerita mengenai orang banyak. Dia bercerita mengenai seorang kaya. Dia sangat senang sekali hidupnya dan dia sungguh hidup berfoya-foya. Nah, jadi pada suatu hari Tuhan Yesus berkata bahwa si orang kaya ini tidak mau berbagi kepada orang-orang di sekelilingnya. Nah, jadi pada saat ini Tuhan Yesus mau menceritakan bagaimana nasib orang kaya tersebut. Ya, jadi pada saat itu datang orang Farisi. Ya, dia tidak senang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, orang Farisi adalah orang yang sudah tahu kebenaran tetapi tidak mau melakukannya. Ya, jadi adik-adik, ya jadi pada suatu hari jadi hiduplah seorang kaya. Ya, jadi si orang kaya ini hidup di rumah yang sangat besar sekali. Ya, hidupnya dia sangat senang. Ya, dia tinggal di rumah yang mewah, bahkan dia dibantu oleh seorang pembantu laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi dia sangat kaya sekali. Jadi apapun yang dibutuhkannya pasti bisa dipenuhinya. Ya. Jadi adik-adik, nah tetapi satu kekurangan orang kaya ini, dia tidak mau peduli dengan orang miskin. Nah, jadi adik-adik, suatu hari si orang kaya ini dia berjalan di depan rumahnya dan dia melihat ada seorang bapak yang sangat menderita sekali. Dia duduk di depan rumahnya. Ya, jadi seorang bapak ini dia sangat kurus sekali. Badannya penuh dengan luka-luka dan pasti itu pengemis katanya. Nah, tetapi si orang kaya ini tidak peduli kepada bapak ini. Ya, dia tidak mau berbagi makanan, padahal si orang miskin ini sangat berharap sekali. Ya, dia dikasih makanan oleh si orang kaya ini, tetapi si bapak ini dia tidak peduli dan dia tidak mau membagi apa yang menjadi berkat kepadanya. Ya, jadi pada saat itu, jadi apa yang terjadi dengan orang miskin ini?
Ya, jadi pada saat itu semua badannya penuh dengan luka-luka. Ya, jadi lihat ini ada anjing-anjing yang menggumuli dia. Ya, jadi anjing-anjing ini dia mengisap semua luka-luka orang miskin ini. Ya, jadi saking miskinnya si orang miskin ini tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jadi adik-adik, nah jadi suatu hari si orang kaya ini dia heran bahwa suatu hari ketika dia pergi ke depan rumahnya, dia tidak melihat lagi seorang miskin ini. Dan ternyata si orang miskin ini telah meninggal. Ya, dia sangat terkejut. Ya, dia sangat terkejut bahwa dia mendengarkan berita bahwa si orang miskin ini telah meninggal. Nah, tapi adik-adik, tidak ada satupun orang yang mempedulikan orang miskin ini ketika meninggal. Nah, tetapi Tuhan setia dan peduli kepada si Lazarus ini yang miskin ini. Ya, jadi Tuhan mengangkat dia ke dalam ke dalam tempat yang sangat indah dan sangat sejuk, yaitu dinamakan oleh surga. Oke, jadi adik-adik, jadi ketika si Lazarus ini telah meninggal, Tuhan peduli kepadanya dan dia mengangkat ke atas ke dalam surga. Ya, jadi adik-adik, jadi semua penderitaan si Lazarus ini yang dia menderita di bumi, yaitu tidak ada lagi di dalam kerajaan surga. Dia sudah bahagia dan duduk di pangkuan Bapak Abraham. Ya, jadi adik-adik yang dulunya si Lazarus ini hidup menderita, susah di bumi. Nah, tetapi ketika dia meninggal, dia hidup bahagia di dalam surga. Ya, jadi tidak ada lagi penderitaan di dalam dirinya. Nah, tapi adik-adik, tidak lama kemudian si orang kaya ini dia meninggal juga. Jadi apa yang terjadi? Nah, jadi sewaktu orang kaya ini meninggal, banyak sekali orang-orang yang datang kepadanya. Ya, jadi ketika orang kaya ini meninggal, dia banyak didatangi oleh orang-orang kaya, tetapi tidak ada satupun dari malaikat Tuhan yang datang kepadanya untuk menjemput dia ke dalam surga. Nah, malah si orang kaya ini dia ditaruh Tuhan ke tempat yang sangat ngeri sekali dan panas. Yaitu apa, adik-adik? Ayo adik-adik. Jadi tempat itu disebut adalah neraka. Ya, adik-adik, ini neraka. Nah, jadi adik-adik, jadi yang dulunya si orang kaya ini tidak mau peduli dengan orang lain, dia selalu berbuat jahat dan tidak mau berbagi. Dia selama hidupnya selalu hidup bersenang-senang dan berpoya-poya. Nah, jadi pada akhirnya ketika dia meninggal, Tuhan membalaskan segala perbuatannya dan dia masuk ke dalam neraka. Jadi adik, jadi Tuhan sangat adil kepada orang-orang yang sangat mencintai Tuhan. Ya, jadi adik-adik, si Lazarus yang hidup di dunia menderita, ia tidak pernah dikasih makan, tetapi ketika dia meninggal, Tuhan mengangkat dia dan membuat dia bahagia. Tetapi si orang kaya yang di bumi suka berpoya-poya, mempunyai hidup senang, dia malah menderita di ujung hidupnya dan bahkan dia masuk ke dalam neraka. Oke, jadi adik-adik, jadi melalui cerita firman Tuhan ini, jadi adik-adik diajarkan bahwa di dalam setiap kehidupan adik-adik, ya, jadi jikalau adik-adik mempunyai banyak uang atau dikasih uang jajan di sekolah kepada bapak ya berlebih, jadi adik-adik harus bisa saling berbagi kepada teman-teman. Ya, jadi walaupun adik-adik melihat dia banyak teman-teman adik berkesusahan, ya tentu adik-adik harus saling berbagi. Seperti si Lazarus ini, dia hidup sangat menderita, tetapi ketika dia diangkat oleh Tuhan, dia menjadi bahagia dalam Tuhan. Nah, jadi adik, satu pesan firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu mengingat kita, jadi kita harus saling berbagi kepada teman-teman kita dan tidak boleh mementingkan diri sendiri seperti si orang kaya ini. Ya, jadi adik-adik, walaupun adik-adik banyak uang dikasih orang tua, tetapi jikalau adik-adik melihat teman adik-adik berkesusahan, nah jadi adik-adik harus membantunya. Amin adik-adik. Amin ya. Jadi itulah pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu yang boleh mengajarkan kami untuk kami saling berbagi di dalam Tuhan. Terima kasih, sungguh waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita telah mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kakak mengajak adik-adik semua untuk kita memuji Tuhan yang mengatakan, waktuku sedih, waktuku senang. Kakak mengajak adik-adik semua untuk menutup mata dan melipat tangan.
ini anak-anak yang takut akan Tuhan. Aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, sungguh kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama kami Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, pada saat ini sebelum kita berpisah-pisah, kakak mengajak adik-adik semua kembali untuk melakukan Yelil Arastamar Science Kids. Arastamar Science Kids.